Alhamdulillahil malakid dayan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi ala marri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini, kami berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, agar senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pada khutbah Jumat kali ini, sekiranya pentingnya bagi kami untuk membahas tentang sholat, karena sebagian dari kita memperhatikan ibadah lain akan tetapi dia melupakan sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan, sebagian dari kita berpuasa 1 bulan penuh, akan tetapi dia tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Pada saat Idul Adha, yang malas sholat pun ikut berkurban. Yang banyak rezekinya, dia rajin bersedekah dalam keadaan dia meremehkan sholat. Maka kita akan membahas bagaimana kedudukan sholat di dalam Islam dan pentingnya sholat agar kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita. Yang pertama, sholat adalah tiang agama Islam. Dalilnya adalah dari Rasulullah SAW dalam hadis Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda, Rasul amril Islam wa amuduhu salatu wa jirwatu sanamihil jihadu. Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Dan perkara yang paling utama adalah jihad. Dan apabila tiangnya rubuh, maka akan rubuh pula bangunannya, sebagaimana bangunan Islam. Yang kedua, amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Dan amalan lain akan dinilai dari salatnya juga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Maka apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Dan apabila sholatnya buruk, dia akan mendapatkan kerugian dan kesengsaraan. Fa in taqaso min faridatihi syai'un, maka apabila sholat 5 waktunya tidak sempurna, qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, undur hal li abdi min tatawu, maka lihatlah apakah dari seorang hamba itu dia ada amalan sholat sunnah. Fa yukmalu biha mang taqaso minal faridoti thumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Maka amalan salat sunnah itu akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang dan menyempurnakan amalan yang lainnya. Yang ketiga, Islam adalah termasuk dari rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, haji ke Baitullah Al-Haram bagi yang mampu, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, karena saking pentingnya sholat, keluarga pun diajak sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Maka perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Dalam hadis Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, beliau pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang sholat. Beliau pun bersabda, Man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid alaiha lam yakun lahu nurun wa burhanun wala najatun. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan memperoleh cahaya dan petunjuk dan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna wa burhan wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf. Dan pada hari kiamat dia akan bersama Qarun dan Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, barang siapa yang sibuk dengan hartanya dan dia lalai dalam salatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Dan barang siapa yang sibuk dengan kerajaannya hingga melalaikan salatnya, dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan barang siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga dia melalaikan salatnya, dia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan barang siapa yang sibuk dengan perdagangannya sehingga melalaikan salatnya, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa diberi petunjuk untuk menjaga salat kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallahil aliyil adim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin adim. Amarakum bis salati والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب نجيب دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واذكروا على ما يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Nah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Semoga